Sudah? Oh, sudah Oh, bisa, sudah bisa. Terima kasih. ya, Ya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Gigi Silviani Kesuma, MPH, selaku coach dan moderator pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rian, SSTP MSI, selaku penguji. Eh, yang saya hormati Bapak Aunur Rafiq, MP, SPI, selaku mentor dari Ibu Siti Rohmah. Untuk mempersingkat waktu, mohon izin Bu Dr. Gigi Silviani Kesuma, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Perannya moderator sudah diwakilkan oleh host ya. Oke, baik, kita langsung aja silahkan Ibu Siti Rohmah untuk menyajikan rancangannya. Disilakan. Baik, terima kasih izin Ibu share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Muhammad Rian, SSTP MSI, yang terhormat Ibu Dr. Gigi Silviani Kesuma, MPH, yang saya hormati Bapak mentor saya, Bapak Aunur Rafiq, MP, SPI. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah. Saya saat ini bekerja di Dinas Perikanan Kabupaten Banggai sebagai analis budidaya perikanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan seminar rancangan aktualisasi nilai dasar ASN yang berjudul Pemberdayaan SDM melalui pengelolaan pemberian pakan ikan di UPTD Perbenihan Ikan Hunduan Kabupaten Banggai. Adapun yang melatar belakangi saya mengambil judul ini yaitu karena rendahnya hasil produksi benih di UPTD Perbenihan Ikan Hunduan dikarenakan selama ini pakan yang ada masih diberikan bantuan oleh dinas, namun karena penggunaan pakan tidak optimal sehingga ketersediaan pakan tidak mencukupi, sehingga perlu adanya manajemen atau pengelolaan pemberian pakan yang tepat agar pakan yang tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan ikan. Adapun tujuan aktualisasi yaitu mengoptimalkan hasil produksi ikan melalui pemberdayaan SDM dalam pengelolaan pemberian pakan ikan di UPTD Perbenihan Ikan Hunduan Kabupaten Banggai. Selain itu, tujuan aktualisasi ini tentu yang sangat penting yaitu menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Lanjut ke analisis isu. Yang pertama yaitu identifikasi isu. Ada 3 isu yang saya ambil, yaitu yang pertama, rendahnya hasil produksi ikan di UPTD Perbenihan Ikan Hunduan, Lubuk Timur. Yang kedua, tidak adanya manajemen logistik budidaya ikan. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan kelompok pembudidaya ikan. Kenapa saya ambil yang pertama itu karena yang itu tadi ini termasuk isu prioritas. Selanjutnya, setelah mendapatkan isu prioritas, yaitu penetapan prioritas masalah. Adapun masalah yang ada, yaitu kurangnya ketersediaan pakan ikan yang disubsidi, kurangnya SDM yang kompeten dalam pembudidayaan ikan. Yang ketiga, ketersediaan induk bermutu tinggi masih terbatas. Lanjut ke identifikasi penyebab masalah. Yaitu yang pertama, staf tidak memahami cara manajemen pemberian pakan yang tepat. Yang kedua, staf tidak mengetahui penggunaan teknologi dan metode pembenihan budidaya ikan. Yang ketiga, kurangnya pemahaman staf mengenai pentingnya pengelolaan kualitas air dalam budidaya ikan. Adapun gagasan ide dari penyebab-penyebab masalah tersebut, yaitu yang pertama, untuk pemilihan jenis pakan dan kualitas pakan yang tidak tepat, itu idenya yaitu memilih pakan sesuai jenis komoditas yang dipelihara, serta kualitas pakan yang baik ya, karena kita ketahui beda ikan, beda komoditas itu, beda juga selera, beda juga jenis pakannya. Gitu. Jadi memang harus memilih pakan yang berkualitas agar hasil produksi juga baik. Yang kedua itu belum adanya edukasi mengenai pengelolaan pemberian pakan, yaitu melakukan edukasi atau lebih ke knowledge sharing sih kepada staf mengenai pengelolaan pemberian pakan ikan yang tepat, terus membuat SOP manajemen pemberian pakan ikan. Dan untuk masalah ketiga itu pemberian pakan ikan tidak tepat, yaitu dengan cara menghitung jumlah pemberian pakan harian atau feeding rate sesuai dengan bobot total ikan sebesar 3-5%. Untuk rencana kegiatan aktualisasi, yang pertama yaitu melakukan persiapan kegiatan. Tahapannya yaitu pertama menyiapkan bahan konsultasi, selanjutnya melaksanakan konsultasi,
Selanjutnya mendapatkan catatan konsultasi. Untuk yang kedua yaitu persiapan materi dan bahan manajemen pemberian pakan ikan. Tahapannya yaitu yang pertama mempelajari referensi terkait kegiatan, yang kedua mendesain materi yang akan disampaikan, yang ketiga menyiapkan sarana edukasi atau knowledge sharing. Yang ketiga yaitu membuat video tutorial manajemen. Ini masuk ke Smart ASN, yaitu yang pertama mencari referensi, terus membuat video lalu mengupload di sosial media YouTube, Instagram, dan Facebook. Untuk pelaksanaan kegiatan sendiri, tahapannya itu staf teknisi hadir dalam kegiatan knowledge sharing. Yang kedua, melaksanakan kegiatan edukasi atau knowledge sharing mengenai cara pemberian pakan ikan dengan metode feeding rate. Yang ketiga, mendampingi dan memandu staf dalam menerapkan manajemen pemberian pakan. Yang terakhir yaitu melakukan monitoring evaluasi tindak lanjut, yaitu yang pertama melaksanakan pengamatan penerapan manajemen pemberian pakan ikan, yang kedua memberikan masukan mengenai penerapan manajemen pemberian pakan ikan, yang ketiga membuat laporan monitoring, dan yang terakhir berkonsultasi dengan mentor terkait laporan aktualisasi. Untuk jadwalnya, jadwal tentatif bagian aktualisasi bisa dilihat di slide. Untuk minggu ketiga itu untuk Senin depan itu sudah mulai persiapan kegiatan. Selanjutnya minggu keempat itu sudah persiapan materi dan bahan, lanjut membuat video, terus lanjut ke bulan 9 atau September itu sudah pelaksanaan kegiatan, dan minggu terakhir melakukan monitoring evaluasi. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mohon arahan dan masukannya. Terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih. Bisa stop share? Baik, Bu. Oke, demikian tadi penyajian dari Siti Rohmah. Mungkin Pak Mentor ada ya? Siap, ada Bu. Ada, ya. Saya tidak ada gambar. Oke, alhamdulillah. Lebih ini Pak, chemistry-nya langsung terhubung. Ya, baik, saya ingin mempersilahkan kepada Bapak Mentor, mungkin ada tambahan, ada penjelasan-penjelasan terkait rencana kegiatan dari Siti Rohmah. Disilakan Pak. Iya, makasih Ibu. Iya, terima kasih Ibu Coach atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Penguji, Bapak Tati, dan Bos. Kalau saya melihat hasil pemaparan dari Saudara Siti Rohmah, mulai dari latar belakang sampai tujuan dan penggunaan, saya harap itu terkait dengan maksudnya ada kaitannya dengan judul yang akan diambil. Jadi kalau saya tidak salah judulnya kan pedoman pemberian pakan. Memang pada dasarnya kita di Dinas Perhubungan selama ini untuk pengelolaan atau manajemen di Balai Benih Ikan khususnya salah satu UPT kita di dinas itu terkendala dengan masalah produksi. Setelah kita identifikasi ternyata salah satu faktor yang berpengaruh di dalam produksi itu adalah mengenai pemberian pakannya. Karena kita ketahui di dalam budidaya itu yang faktor yang paling besar pengaruhnya adalah di pakan. Mungkin inilah yang melatar belakangi sehingga Saudara Siti Rohmah mengambil tema laporan aktualisasi. Cuma mungkin yang saya harap mungkin nanti mempertimbangkan waktu karena saya lihat belum ada alokasi waktu tadi yang bisa dijelaskan kepada Saudara Siti Rohmah. Tapi dengan melihat paparannya tadi, saya yakin insya Allah apa yang menjadi tujuan, kemudian apa yang bisa didapatkan dari laporan itu bisa dimanfaatkan oleh kita sini selaku instansi teknis di dalam daya. Saya kira itu dulu Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau masih berkenan nanti kita ya. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya baik, terima kasih Pak atas dukungan dan harapannya dan mungkin sudah ditangkap ya oleh Siti Rohmah dan bisa sinergis nanti dalam kegiatannya. Baik, saya persilahkan kembali kepada Bapak penguji untuk memberikan evaluasinya. Disilakan. Terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Gigi Silviani Kesuma MPH, kemudian yang kami hormati Pak Mentor, Pak Aun Rafiq. Terima kasih banyak sudah hadir Pak Mentor di seminar rancangan aktualisasi ini. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini karena mentor yang secara teknis paling tahu apa yang akan dilakukan oleh Ibu Siti Rohmah di lapangan. Kemudian secara teknis apa yang disampaikan oleh Ibu Siti Rohmah tadi, yang paling tahu adalah mentor. Oleh karena itu, mentor merupakan bagian dari tenaga kediklatan yang kehadirannya sangat penting dalam pelaksanaan seminar ini. Berikut yang kami banggakan langsung ke Ibu Siti Rohmah. Tadi sudah disampaikan mengenai apa yang kita rencanakan untuk implementasi 1 bulan ke depan. Jadi izin Pak Mentor, waktu Ibu Siti Rohmah untuk mengimplementasikan apa yang direncanakan hari ini adalah 4 minggu atau 1 bulan. Mereka disuruh mengimplementasi apa yang sudah direncanakan, sehingga harapannya ini bukan hanya sampai di rancangan saja, tetapi ini harus bisa diimplementasikan karena kita akan seminar kembali di seminar aktualisasi berikutnya 1 bulan ke depan dan mengukur hasil implementasi kegiatan tersebut. Dan tidak kalah penting dari pelaksanaan aktualisasi ini bukan hanya menyelesaikan isu dengan kegiatan kreatif, tetapi bagaimana sikap perilaku dari teman-teman ini bisa dilihat oleh Pak Mentor, bisa diukur apakah ada perubahan sikap perilaku karena mereka sudah diajarkan mengenai berakhlak Pak Mentor. Kemudian mentor juga mempunyai peran dalam mengukur peserta di bagian kompetensi teknis bidang tugasnya. Jadi mentor juga memberikan penilaian PKTBT, kompetensi teknis bidang tugas. Oke, baik, saya lanjut ke Ibu Siti Rohmah. Tadi mentor sudah menyampaikan bahwa apa yang diangkat ini adalah hal yang mendasar. Harapannya mudah-mudahan ini bisa terimplementasi dengan baik di 1 bulan ke depan. Dan saya yakin dan percaya ini sudah didiskusikan bukan hanya sama mentor, tetapi juga sama coach mengenai apa yang akan kita lakukan ini memang harus bisa terimplementasi 1 bulan ke depan. Pemberdayaan SDM melalui pengelolaan pemberian pakan ikan. Tadi mentor sudah menyampaikan bahwa pemberian pakan ikan adalah salah satu faktor penting dalam perikanan. Di dalam laporan di latar belakang saya kira item penting sudah masuk semua. Kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, hanya tinggal penambahan dan narasi mengenai aturan saja. Aturan yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 diceritakan sedikit saja, secara singkat Undang-Undang Nomor 5 bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 5. Kemudian ada Perlan Nomor 1 yang sudah diubah. Penulisannya nanti ditulis dua-dua saja, Perlan Nomor 1 tahun 2021 sebagaimana yang telah diubah. Karena perubahannya cuma sedikit sepertinya, Bu Dokter. Nanti tinggal dikonsultasikan ke dokter bagaimana narasinya yang bagus. Di dalam latar belakang saya kira sudah bagus, tinggal penambahan sedikit saja. Kemudian di bab 2 tidak ada masalah, sudah ternarasi dengan baik. Sebelum masuk ke tabel ada narasi nilai-nilai dasar ASN-nya. Berikut saya masuk ke bagian terpenting di laporan ini, yaitu di rencana kegiatan aktualisasi. Rencana kegiatan aktualisasi kegiatan pertama
Oke, kegiatan kedua persiapan materi dan bahan manajemen pemberian pakan. Ada membuat video. Oke, nanti videonya nanti kita simulasi pada saat seminar berikutnya. Bukan hanya video tutorial manajemen pemberian pakan ikan, tetapi kalau bisa nanti Ibu Siti mengenai video dari kegiatan kita dari pertama sampai terakhir yang menampilkan bukan hanya kegiatannya, tetapi pada saat kapan nilai itu muncul. Pokoknya walaupun ini sudah agak settingan, tapi paling tidak ini bisa memunculkan nilai-nilai. Masuk ke ruangan mentor, toki pintu dulu, mengucapkan salam, kemudian menyampaikan sampai di kegiatan terakhir. Baik. Oke, bukan hanya menyampaikan kegiatannya, tetapi ada nilai di dalam. Tetapi videonya jangan terlalu panjang ya, singkat-singkat saja, biar nggak bosan penontonnya. Oke, di kegiatan keempat, pelaksanaan kegiatan tidak ada masalah, melakukan monitoring evaluasi. Oke, ini saya mau pertanyakan di bagian C, di bagian kegiatan kelima, tahapan kegiatannya membuat laporan monitoring. Oke. Di tahapan kegiatan keempatnya, di D-nya, berkonsultasi dengan mentor terkait laporan aktualisasi. Jangan laporan aktualisasi. Kalau laporan aktualisasi ini terkesan ini menjadi tanggung jawab peserta memang. Dia bukan kegiatan kreatif menyelesaikan isu, tetapi itu tanggung jawab. Jadi diganti mungkin berkonsultasi dengan mentor terkait laporan monitoring. Oh, baik. Oke, laporan. Tapi jangan tidak usah berkonsultasi dengan mentor membuat karena oke, enggak apa-apa, biar saja di bagian terakhir sudah ya, sudah terakhir sekali ini ya berkonsultasi dengan mentor terkait laporan monitoring. Monitoring, evaluasi, tindak lanjut dan edukasi itu maksudnya. Oke. Berikut yang tidak kalah penting dari laporan ini adalah nilai. Saya mengapresiasi ada banyak sekali nilai yang dituliskan, artinya laporan ini kaya akan nilai. Saya senang sekali melihat laporan yang seperti ini. Hanya ada satu kurangnya. Tidak dari sekian banyak nilai yang dituliskan, tidak satu pun ada nilai loyal di dalamnya. Tidak ada nilai loyal. Atau jangan-jangan Ibu Siti Rohma ini tidak loyal sama atasan. Tidak ya, jadi harapannya nanti tinggal ditambahkan nilai loyal. Padahal kalau kita melihat kegiatannya Ibu Siti Rohma ini banyak sekali kaitannya dengan loyal. Karena di dalam loyal itu ada komitmen, ada pengabdian, ada dedikasi. Bahkan ada nasionalisme. Nasionalisme, di dalam nasionalisme itu ada ketuhanan, seperti itu kan. Tidak mungkin tidak melibatkan Tuhan dalam melaksanakan pekerjaan. Itu bagian dari nilai. Baca doa, mengucapkan salam. Saya kira tinggal ditambahkan Bu Siti Rohma, untuk koreksi-koreksinya saya kira tidak banyak, tinggal ditambahkan saja. Seperti itu. Harapannya satu, seperti yang disampaikan Pak Mentor, jangan sampai apa yang direncanakan hari ini hanya menjadi sampai rencana saja. Itu akan sangat berbahaya bagi Ibu Siti Rohma karena tidak akan ada nilainya. Oleh karena itu, implementasikan, wujudkan dengan sebaik mungkin, dan ingat nanti dalam setiap kegiatan ini pasti akan muncul nilai seperti yang dituliskan. Implementasikan itu dengan baik. Kedua, manage waktu dengan baik, Bu Siti Rohma, karena waktu kita hanya 1 bulan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya nanti tidak mungkin kita hanya melakukan aktualisasi. Pasti ada titipan-titipan kerjaan dari mentor. Oleh karena itu nanti dengan sebaik mungkin tetap berkonsultasi dengan coach. Ini intinya ya, konsultasi dengan coach, laporkan setiap progres yang ada. Kalau ada kendala di lapangan langsung hubungi beliau. Oke, jaga kesehatan. Selamat beraktualisasi. Terima kasih banyak Pak Mentor sudah hadir di seminar aktualisasi ini. Berikut kami kembalikan ke Ibu Coach. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pemuji atas masukan dan tambahan-tambahan ya. Sudah mengantisipasi semua dari awal.
ya, tetapi selanjutnya action dari Siti Rohmah saja yang memang lagi menghabituasikan ya, mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga ya kepada Bapak Mentor. Insya Allah kita akan mendampingi menti Bapak, coach saya untuk kegiatan di kegiatan habituasinya. Dan mungkin kita akhiri seminar rancangan ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Penguji, Coach. Ya, makasih banyak Dek Siti Rohmah. Saya stop record. Record. So